Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bimbingan konseling kelas 9. Semoga kalian anak-anak khususnya kelas 9 sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sudah siap mengikuti kegiatan BK hari ini? Oke. Silakan jangan lupa siapkan buku catatan. Hal-hal yang penting nanti kalian catat. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk materi BK kali ini. Bu Guru akan menyampaikan tema tentang nilai-nilai kehidupan. Kegiatan ini nanti bertujuan untuk supaya kalian dapat memahami nilai-nilai kehidupan serta dapat bersosialisasi dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kehidupan. Itu tujuan kegiatan kali ini. Selanjutnya, bahwa di Indonesia itu merupakan negara dengan multi etnik dan berjuta permasalahan, mulai dari kemiskinan, korupsi, pelanggaran etika, sampai berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Permasalahan ini diantaranya karena semakin menurunnya pemahaman manusia akan nilai-nilai kehidupan dan semakin lunturnya itikat baik setiap orang untuk mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai kehidupan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ditandai dengan aneka ragam perubahan itu sangat cepat turut mempengaruhi norma-norma kehidupan. Apa yang dulu dianggap baik mungkin sekarang menjadi kurang baik sesuai dengan irama perkembangan zaman. Baiklah, di awal kegiatan ini kita meningkat pada apa itu pengertian tentang nilai-nilai. Yang pertama, berdasarkan pendapat Gimbal yang mengemukakan bahwa nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Menurut pendapat A.W. Green, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Pendapat yang ketiga yaitu Words mengemukakan bahwa nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat lain tentang apa itu nilai-nilai yaitu dari M.Z. Lawang. Beliau menyatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Pendapat lain dari tokoh pendidikan berikutnya yaitu Hendro Puspito. Beliau menyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional
bagi perkembangan kehidupan manusia. Itu tadi pengertian nilai-nilai. Selanjutnya, nilai-nilai ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Nilai-nilai adalah suatu peraturan atau norma-norma yang dalam hal ini berhubungan dengan baik tidak baik, boleh tidak boleh, sopan tidak sopan, penting tidak penting, tahu aturan atau tidak tahu aturan, dan sebagainya. Nilai-nilai kehidupan adalah suatu norma-norma atau nilai-nilai kehidupan yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, tidak mungkin hidup sendiri. Masing-masing saling mendukung dan membutuhkan. Namun, keinginan masyarakat atau kelompok yang mewakili tidak selalu sama dengan masing-masing individu. Karena apa? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Maka sangatlah penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai kelompok, masyarakat, negara, dan nilai pribadi sendiri. Nilai atau value itu adalah ukuran pada diri seseorang tentang sesuatu sikap, kata, situasi, dan lain-lain yang dapat dan selalu atau sering kali mempengaruhi perilakunya. Jadi, nilai selalu mempunyai kaitan dengan norma atau petunjuk-petunjuk agar mempunyai hidup serta berperilaku yang baik. Norma biasanya tidak tertulis, namun berlaku dan disetujui secara umum. Nilai-nilai hidup dan kehidupan itu merupakan hasil kebudayaan atau salah satu unsur kebudayaan adalah nilai-nilai hidup dan kehidupan. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan karena mempunyai kaitan erat. Jika kebudayaan dimengerti sebagai hasil cipta manusia untuk memperbaiki, mempermudah, dan meningkatkan kualitas diri, maka nilai-nilai di dalam kehidupan itu merupakan hasil kebudayaan. Jadi hasil cipta rasa karsa manusia. Akan tetapi, jika kebudayaan dimengerti sebagai keseluruhan kemampuan pikiran, kata, dan tindakan atau perbuatan manusia, maka nilai-nilai hidup dan kehidupan merupakan unsur-unsur kebudayaan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan sesuai situasi dan kondisi. Untuk itu, kalian perlu memahami bahwa nilai-nilai hidup dan kehidupan biasanya dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya sejak kecil. Nah, hal-hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh yang pertama, satu, nilai-nilai kehidupan itu dipengaruhi oleh agama atau ajaran-ajaran agama. Biasanya bersifat mutlak, artinya tertanam dan berakarnya nilai-nilai dalam diri seseorang yang kadang
telah menjadi prinsip hidupnya, merupakan akibat dari pemahaman keagamaan yang kuat dan mendalam. Dan seringkali ia tidak bisa menjelaskan alasan-alasannya mempunyai prinsip yang mungkin orang lain menganggap sebagai suatu kekakuan. Namun, karena imannya, ia tetap pada pendiriannya. Jadi seseorang yang agamanya atau ajaran-ajaran agamanya sudah kuat, ini akan tetap pada pendiriannya, berpegang teguh apa yang menjadi pada keyakinannya. Yang kedua, nilai-nilai hidup dan kehidupan manusia dipengaruhi oleh norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam komunitas. Penjelasannya bahwa norma-norma yang berlaku pada suatu komunitas biasanya bersifat warisan bersama. Artinya, semua anggota komunitas menyetujui dan mempraktekannya karena merupakan warisan bersama. Maka hal itu terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya yang tidak dipakai sebagai salah satu identitas bersama pada komunitas tersebut. Dengan demikian, sampai kapan atau dimanapun ia berada, maka selalu mempertahankan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai hidup dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh pendidikan formal dan informal. Penjelasannya bahwa disiplin, latihan, bimbingan orang tua maupun guru, semuanya itu merupakan penanaman nilai-nilai yang dilakukan sejak dini oleh orang dewasa ke dalam diri seseorang atau anak-anaknya. Proses penanaman itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan tertanam nilai-nilai luhur, baik, benar, yang menjadikan seseorang dapat diterima oleh sesamanya. Jadi, orang tua kita dari sejak dini menanamkan nilai-nilai ke dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu guru juga demikian, menanamkan nilai-nilai luhur, baik, dan benar, sehingga kalian menjadikan pribadi-pribadi yang bisa diterima oleh sesama di masyarakat kelak. Selanjutnya, nilai-nilai hidup dan kehidupan manusia dipengaruhi oleh yang keempat, interaksi sosial. Penjelasannya sebagai berikut, bahwa interaksi sosial yang membawa perubahan dan tujuannya mengungkapkan kata serta melakukan tindakan. Jadi dengan adanya interaksi sosial ini akan membawa perubahan pikiran dan tujuan, mengungkapkan kata serta melakukan tindakan-tindakan. Tentu saja diharapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keputusan yang baik. Selanjutnya, nilai-nilai hidup dan kehidupan manusia dipengaruhi oleh yang kelima, yaitu pengalaman serta wawasan. Pengalaman dan wawasan ini dapat kita pahami, yaitu dengan adanya interaksi dengan orang lain serta keterbukaan untuk bisa menyerap hal-hal yang baru. Nah, dengan pengalaman serta wawasan yang kita
miliki, diharapkan kita bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baru, hal-hal yang baru, yang tentu saja yang baik-baik, yang bisa kita serap, yang nantinya sebagai pedoman kita dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari kelak diterapkan di masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dan kehidupan manusia dipengaruhi oleh yang kelima, yaitu tadi pengalaman serta wawasan. Iya, selesai sudah tentang nilai-nilai hidup. Itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal dari luar diri kita dan diterapkan dari sejak kecil. Untuk selanjutnya, kita tingkatkan materi berikutnya, yaitu tentang beberapa contoh nilai kehidupan yang sering kita jumpai di masyarakat. Nah, hendaknya nanti kalian juga bisa memahami tentang nilai-nilai yang ada di kehidupan ini. Antara lain, ini banyak sekali contohnya. Kita bahas satu per satu. Oke, siap anak-anak? Baiklah, iya. Yang pertama, contoh nilai kehidupan, yaitu nilai kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan nilai kekuasaan? Yaitu persepsi atau pandangan terhadap keinginan untuk menundukkan atau mempengaruhi orang lain. Nilai kekuasaan ini juga penting kalian pahami jika kelak kalian menjadi seorang pemimpin, ini hendaklah memiliki nilai-nilai tersebut ini. Jadi dengan memahami nilai kekuasaan, yaitu keinginan untuk menundukkan, untuk mempengaruhi orang lain, tentu saja mempengaruhi hal-hal perubahan yang bersifat baik, yang sesuai aturan, yang sesuai norma. Contoh kecil saja di kehidupan masyarakat di lingkungan sekolah, di kelas. Adakah kalian yang menjadi ketua kelas? Iya, ternyata ada yang menjadi ketua kelas. Nah, seorang ketua kelas ini harus bisa mempunyai, mengetahui, memahami tentang nilai kekuasaan, yaitu supaya bagaimana bisa memimpin teman-temannya, bisa mengkondisikan teman-temannya supaya apa? Situasi kelas bisa berjalan sesuai situasi dan kondisi dengan baik. Nah, ini harus bisa membimbing teman-temannya supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan lancar, suasananya nyaman. Nah, ini kalian sebagai ketua kelas ini harus bisa membimbing, membawa, mempengaruhi teman-temannya untuk bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran. Itu salah satu contoh kecilnya, ya. Nilai kekuasaan. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita. Yang kedua, contoh nilai kehidupan, yaitu nilai cinta atau kasih sayang. Seperti ikatan batin, saling menghargai, saling setia, saling menghormati, saling membantu, kemudian memikirkan kepentingan
dan kebaikan orang lain. Yang berikutnya, nilai keindahan, seperti kemampuan untuk menghargai dan menikmati hal-hal yang indah, serasi, dan bagus. Yang keempat, nilai keindahan fisik, seperti mempersiapkan keadaan diri kita supaya serasi dalam berpakaian dan sebagainya. Itu contoh langsungnya. Kemudian, nilai kesehatan, seperti keinginan untuk memiliki keadaan tubuh yang jauh dari penyakit. Jadi kalian punya keinginan tetap sehat. Oleh karena itu, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan. Dalam situasi sekarang, masih dalam era pandemi, jangan lupa kalian tetap memakai masker, cuci tangan. Yang keenam, contoh nilai keterampilan, yaitu keinginan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan tepat, mudah, dan cepat. Jadi siapa yang tidak ingin terampil? Tentu saja kalian ingin terampil semuanya. Jadi belajarlah mulai menyelesaikan tugas-tugas PR itu dengan tepat waktu. Semakin cepat, semakin kamu bisa memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan tepat, mudah, dan cepat. Yang ketujuh, contoh nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai rasa sejahtera dan aman, seperti memiliki keinginan untuk bebas dari tekanan, kecemasan, dan konflik batin. Ciptakan situasi-situasi yang aman, yang nyaman, dimulai dari diri kita sendiri untuk selalu tertib, teratur. Demikian tentang contoh nilai rasa sejahtera dan aman. Yang kedelapan, contoh nilai-nilai dalam kehidupan, yaitu nilai pengetahuan, yaitu tuntutan diri terhadap informasi kebenaran. Hal-hal yang dapat memuaskan rasa ingin tahu atau memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan. Jadi kalian harus memiliki kesadaran untuk selalu memiliki keinginan untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih. Ingin tahu hal-hal yang baru, yang tentunya hal yang baik, ya, yang membawa perubahan diri kita. Untuk selanjutnya, yang ke-9, yaitu nilai moral. Apa itu nilai moral? Yaitu keinginan untuk memiliki pemikiran, keyakinan, dan tindakan yang sesuai dengan norma yang diterima oleh masyarakat. Kalian harus memperhatikan juga tentang nilai moral, yaitu keinginan untuk memiliki pemikiran, keyakinan, dan tindakan yang sesuai dengan norma yang diterima oleh masyarakat. Kalian ini bisa dengan melakukan tindakan-tindakan, sikap perilaku, tutur kata, apapun ya harus sesuai dengan etika, norma, sopan, santun. Kalian dilarang misalnya mencuri, ini tidak sesuai ya dengan moral. Tidak boleh misalnya
berbuat semena-mena di lingkungan. Kalian harus menjaga ketertiban di lingkungan kalian supaya diri kalian bisa diterima oleh masyarakat. Jaga sikap perilaku kita supaya kita bisa diterima hidup di lingkungan masyarakat dimanapun kalian berada. Jadi tindakan kita sesuai dengan norma yang diterima oleh masyarakat dimanapun kamu berada. Yang ke-10, nilai keagamaan atau kepercayaan, yaitu iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi keinginan untuk dapat hidup sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kalian saya yakin sudah bersikap, berperilaku, mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan. Dengan kalian contohnya menjalankan apa kewajiban kalian sebagai orang muslim, ya jalankan ajaran-ajarannya sebagai orang muslim. Bagi yang non-muslim juga kalian wajib menjalankan ibadah kalian, bersikap, berperilaku juga sesuai dengan ajaran agama kalian. Memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama yang berlainan agama. Nah, sikap-sikap demikian ini yang bisa diterima sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan di masyarakat. Jangan lupa yang muslim menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian kalau pas lagi bulan puasa menjalankan ibadah puasa. Banyak sekali ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh orang tua kita supaya kalian menjadi, kalau yang muslim menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Kalau yang bukan non-muslim tentu saja harapannya menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhannya masing-masing atau menjalankan ajaran-ajarannya sesuai keyakinan agama kalian yang dianutnya. Demikian harapannya dari Bu Guru. Hendaknya kamu jalankan kewajiban kalian sebagai orang yang memiliki dan mengetahui tentang nilai-nilai keagamaan. Yang ke-11, nilai keadilan, yaitu keinginan untuk bersikap adil, sifat tidak memihak atau membedakan manusia, menghargai kebenaran dan fakta, serta mampu memperlakukan orang lain secara adil. Jadi, hendaklah tanamkan sifat adil ini dalam diri kalian. Yang kelak kamu nanti hidup di dalam masyarakat, bisa kalian praktekkan secara langsung. Kelak dewasa ya anak-anak, selalu bersikap adil, tidak memihak atau membedakan manusia, menghargai kebenaran dan fakta, mampu memperlakukan orang lain secara adil. Jadi tidak pilih
kasih. Contoh nilai-nilai berikutnya yaitu nilai altruisme, yaitu memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan kebahagiaan orang lain. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan kebahagiaan orang lain. Kita juga harus teman kita ada yang membutuhkan, nah kita wajib membantu. Berikutnya, yang ke-13, nilai pengakuan atau penghargaan, yaitu ini keinginan untuk mengakui bahwa dirinya sendiri adalah penting, berharga, dan layak mendapatkan perhatian serta penghargaan dari orang lain. Nah, ini dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin dihargai, ya kita harus menghargai orang lain. Yang ke-14, nilai kesenangan, yaitu keinginan untuk merasakan kenikmatan atau kegembiraan. Siapa yang tidak senang kalau naik kelas? Siapa yang tidak senang kalau mendapat hadiah? Tentu saja kalian senang dan gembira. Nah, ini setiap orang ingin memiliki rasa senang, rasa gembira, bahagia. Maka ciptakanlah suasana yang gembira ini, tetapi tidak boleh berlebihan. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya yang ke-15, nilai kebijaksanaan, seperti memiliki kemauan, menggunakan akal sehat, pengalaman, dan pengetahuan dengan tepat, dan dapat mengambil keputusan dengan cermat atau teliti. Jadi setiap kita mau melangkah, mau mengambil keputusan, hendaknya kita lebih bijaksana dengan tepat, ya, supaya tidak keliru. Jadi harus kita miliki nilai kebijaksanaan juga penting. Yang ke-16, nilai kejujuran, yaitu memiliki kebaikan hati, ketulusan hati, kesungguhan hati, dan keterus-terangan. Nilai kejujuran ini juga perlu dijunjung tinggi, perlu diamalkan. Banyak sekali contoh-contoh perilaku ya dari nilai kejujuran ini. Misalnya, kalian kalau lagi tes tidak boleh mencontek. Kemudian misalnya kalau ada barang yang ketinggalan punya orang lain, kita tidak boleh mengambilnya karena bukan milik kita, ya. Kemudian contoh lagi, nilai kejujuran itu benar, maka kita katakan benar. Kalau itu sesuatu hal yang maka kita harus mengakui kalau itu salah. Jadi kita dilarang kalau nanti berbohong. Jadi harus jujur dalam berkata, ya harus jujur. Kesungguhan hatinya dikuatkan. Kalau memang itu kita salah, ya kita mengakui benar kita salah. Kalau itu sesuatu yang benar, ya memang itu benar, ya.
nilai kejujuran dan keterus-terangan ini. Selanjutnya, nilai prestasi. Ini penting sekali juga kalian memiliki nilai prestasi, yaitu penghargaan terhadap hasil yang baik dari kerja keras. Kalian harus memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Jadi, harus ada kemauan yang keras, motivasi dari dalam. Tumbuhkan bahwa kamu ingin memperoleh prestasi, contohnya nilai yang tinggi dari segi nilai akademis. Tidak hanya itu, kalian juga tunjukkan sikap-sikap perilaku yang baik tentunya. Jangan sampai nilai akademisnya, prestasinya baik, tinggi, tapi tidak diimbangi dengan sikap perilaku. Nah, ini harus imbang. Sikap perilakunya juga sesuai dengan norma-norma. Yang ke-15, contoh dari nilai-nilai kehidupan, yaitu kemandirian atau otonomi, yaitu kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak dikuasai oleh orang lain. Jadi diharapkan kamu bisa misalnya mengerjakan tugas-tugas bisa sendiri, mengambil keputusan dengan tepat sendiri. Nah, ini mulai latihan ya. Selanjutnya, contoh nilai-nilai dalam kehidupan berikutnya. Nilai kekayaan. Keinginan untuk memiliki banyak harta yang berharga dan atau memiliki banyak uang. Tentu saja ini juga perlu kalian miliki nilai kekayaan. Jadi dengan kamu sekarang mencari ilmu, kamu punya tujuan, kelak apa saja yang sudah kamu peroleh, ilmu, pengetahuan ya, pendidikan, keterampilan, ini kelak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk kehidupan, yaitu untuk bekerja, mencukupi kebutuhan hidup, menghasilkan uang. Dengan kamu punya keinginan memiliki banyak uang atau harta, nah bisa kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. Jadi manfaatkan harta yang kalian miliki, uang yang kalian miliki bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi harus seimbang. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya, contoh nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai kesetiaan, yaitu seperti keinginan memiliki keteguhan hati dalam persahabatan, dalam ikatan dengan kelompok atau dengan lembaga tertentu. 18, contoh nilai dalam kehidupan, yaitu nilai tanggung jawab. Yang 19, nilai cinta tanah air dan bangsa. Ini dengan kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengikuti upacara, ini sudah termasuk salah satu contoh nilai cinta tanah air dan bangsa. Nilai tanggung jawab, contoh kamu di kelas mendapatkan tugas, yaitu piket kelompok, membersihkan kelas, maka kalian jalankan sesuai jadwalnya piket kalian, laksanakan, karena itu merupakan tanggung jawab kalian. Yang ke-20, nilai kedisiplinan.
Ini penting, nilai kedisiplinan kalian miliki. Contohnya, hal-hal kecil ini, kedisiplinan bisa dilatih. Kalian mulai dari bangun tidur. Bangun tidur bagi yang agama Islam, pagi-pagi kasih, terus menjalankan sholat subuh. Kerjakan secara disiplin, tepat waktu. Kemudian persiapan berikutnya berangkat sekolah. Jam 7:30 sebelumnya sudah harus berada di sekolah. Sebab bel sekolah mulai 7:30, pelajaran dimulai. Oleh karena itu, wajib hadir jika tidak ada halangan. Jika kalian halangan, maka kalian wajib memberi tahu, menginformasikan kepada sekolah. Bisa lewat telepon, surat, atau media HP dengan WA atau lainnya. Contoh nilai-nilai berikutnya yaitu nilai kerendahan hati. Nah, kita wajib atau penting sekali memiliki nilai kerendahan hati. Jadi kita untuk supaya terhindar dari kesombongan, maka kita harus memiliki, memahami, harus rendah hati, tidak boleh sombong. 22. Contoh nilai-nilai dalam kehidupan berikutnya yaitu keberanian. Yang dimaksud di sini tentu saja yang bernilai baik. Contoh, jika di dalam kelas Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, memberikan waktu, siapa yang mau menjawab? Nah, kalian harus memiliki keberanian untuk tunjuk jari atau angkat tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Jadi jangan takut salah, jangan takut keliru. Pokoknya tumbuhkan nilai keberanian dalam diri kalian. Keluarkan pendapat kalian. Insya Allah Bapak Ibu guru menghargai pendapat kalian. Contoh nilai yang ada dalam kehidupan berikutnya yaitu nilai keteladanan. Nah, apa-apa yang kita perbuat, baik tutur kata, sikap, perilaku, semuanya harus menunjukkan keteladanan. Harus bisa dicontoh oleh orang lain. Tentu saja hal-hal yang bersifat baik sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan norma, sesuai dengan etika, sesuai dengan aturan. Itu tadi contoh beberapa nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang baik tertulis maupun tidak tertulis. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu kita berpikir dahulu ke depan. Apa-apa yang kita perbuat, pikirkan dahulu. Tidak boleh rasa gerusuk ya dalam mengambil keputusan supaya apa yang kita perbuat, sikap perilaku kita sesuai dengan keputusan yang terbaik.
supaya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan ini, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sehat selalu semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih anak-anak.